Enggak. Jadi emang sebenarnya dari pas Bang Amar lempar ke Nusa Kambangan itu sudah banyak yang hubungin, Dok kita mau hadir, cuman saya nggak kasih, nanti dulu ya, siapa tahu ekspresinya diterima nggak. Jadi kan selesai sidangnya. Akhirnya timbul amnesti, timbul abolisi, timbul rehabilitasi. Ini disadarin oleh para penegak hukum. Oh, kenapa ya kok Pak Presiden bisa mengeluarkan itu? Berarti ada penindakan-penindakan yang salah oleh aparat hukum kita. Bang, tadi soal menyinggung rehabilitasi itu maksudnya kasus Ira yang kemarin, Bang. Ya masa media nggak tahu, lebih paham lah. Saya nggak perlu jawab itu lagi. Semua di Republik ini udah tahu lah siapa kan gitu. Bang, di Denpas mengatakan harus ada asesmen untuk Ahmad Joni selama 6 bulan, itu gimana Bang? Itu kan teknis mereka, bukan urusan kita. Ya teknis itu apa, dia nggak bisa di asesmen di Jakarta. Dirjen Lapas aja di Jakarta tempatnya. Kan bisa juga kan. Ini kan bukan untuk menghilangkan hukuman, kan tidak. Ini cuma menghadiri supaya dia bisa memberikan keterangan yang bebas, kemudian kan tidak ada tekanan secara psikis, ya kan? Itu yang diminta sini supaya dia bebas berbicara dengan hakim. Apalagi dia mau jadi apa? Mau membongkar, iya kan? Apakah itu harus ditakutkan dengan dibuat-buat aturan ini? Ya nggak bisa juga. Negara ini kan, ya kan, negara ini kan semua rakyat punya. Amar kan juga rakyat juga, kita juga, ya kan? Ya kan nggak ada maksudnya diskriminasi. Undang-undang dasar loh, itu udah menjamin tidak ada diskriminasi hukum terhadap seseorang. Itu pasal 28I Undang Dasar 45 perubahan. Jadi dasarnya ini penetapan hakim itu tinggi loh. Kalau apa itu kan cuma MUU yang udah keluar sana. Jadi segitu aja lah dari saya ya. Berarti akan terus menerus untuk akan minggu nanti Belum dihadirkan, apakah tidak mau melanjutkan undang? Ya kita lihatlah nanti kan. Ya tentu saya berkoordinasi lagi nanti dengan Amar. Apakah perkara ini mau kita lanjutkan apa tidak, ya kan? Ya kalau menurut kami nggak akan ada lagi keadilan nanti, ya untuk apa lagi di sidangnya dilanjutkan, biar aja lah dihukum orang. Nggak ada perlu lagi kita hadir di situ untuk apa? Karena apa? Orang udah dihukum duluan kok. Ya kan udah ditunjukkan bahwa orang nggak akan dapat keadilan dengan intervensi begitu kan. Namanya kan udah merusak kan. Ya saya kan bicara, saya sebagai pribadi ya memang kalau dipaksakan ya Amar tidak dapat kebebasan, ya saya mungkin akan minta izin mengundurkan diri juga. Untuk apa? Berarti kan orang belum dihukum, sekarang aja udah dihukum duluan. Ya kan? Nah, berarti udah, kalau menurut saya ya bisa aja pendapat saya itu indikasinya orang, ya berarti ya udah dihukum duluan sebelum persidangan ini berakhir kan gitu. Ada harapannya sama Menteri Permasyarakatan nggak Bang? Nggak ada Menteri Kemasyarakatan, nggak ada Pak. Nggak ada Menteri Kemasyarakatan, nggak ada. Yang ada kemudian IMIPAS. Imigrasi dan pemasyarakatan. Ada mau disampaikan? Ya harapan kita udah bersurat semua. Sebenarnya gini, ini kan sebenarnya nggak ranah kami kan. Kami nggak berhak, sebenarnya yang berhak itu jaksa. Kan dia perintahnya kan ke jaksa, bukan ke kita. Itu kita sebenarnya nggak mau ikut campur. Tapi kan ya kita lihat lah, apakah jaksa mau mengajukan itu, kalau enggak ya kan. Bukan saya ya secara pribadi ya. Kalau kebenaran nggak ada lagi, untuk apa kami sebagai pengacara lagi ada di situ kan? Hukumnya terserah dia aja ya. Oke, Jadi, ya biar aja lah. Mau apa? Oke. Ya, alhamdulillah. Saat ini tidak bisa dihadirkan Ahmad Joni gitu. Ya kalau kecewa pasti kecewa lah keluarga kan, ya kalau masalah hukum kan tadi Om John udah bicara ya kecewa, tapi ya semoga dengan adanya tadi dijelasin sama Om John, Pak Menteri MIPAS nih ngeliat gitu lah, jadi bisa ditinjau kembali lah, harus dihadirkan sebenarnya gitu sih. Udah itu aja aku sih, yang penting senang juga ngelihat majelis hakimnya ya Bu ya, benar-benar ya benar-benar ngebela lah apa yang emang harus dihadirkan ya dihadirkan gitu. Jadi nggak
nggak berat sebelah lah ya aku melihatnya gitu. Tadi ngeliat majelis hakim juga mukanya udah agak kesel, tiba-tiba si terdakwa tidak ada kan. Jadi terima kasih banget lah sama majelis hakim yang benar-benar ngebela keadilan banget gitu loh. Maksudnya benar-benar ya udah kalau emang ditetapkan ya harus hadir gitu ya itu jadi nggak berat sebelah saya ngelihatnya gitu ya. Lembaga yang paling tinggi kan. Iya. Hakim. Ada fansnya juga yang datang nih, fansnya Amar. Ya coba nanti diwawancarain ya sama fans itu. Mungkin dari dokter atau Bu Tite yang mereka mengajar mereka hadir atau seperti apa? Enggak, jadi emang sebenarnya dari pas Bang Amar di lempar ke Nusa Kambangan itu sudah banyak yang hubungin, dok kita mau hadir, cuman saya nggak kasih, nanti dulu ya siapa tahu eksepsinya diterima nggak. Jadi kan selesai sidangnya. Tapi begitu eksepsinya ditolak, mereka dok ini ditolak, ya udah itu kan hak mereka. Sebenarnya dari pas Bang Amar di Nusa Kambangan mereka sudah hubungin aku untuk kita mau simpatisan di sini gitu. Cuman saya nggak kasih. Saya bilang sampai eksepsinya diterima atau ditolak. Begitu ditolak ya silakan, itu hak asasi mereka. Ya, mereka juga bisa ngelihat lah ada apa sih sebenarnya. Kalau emang nggak ada apa-apa hadirin aja, bener kata Pak John tadi. Ini kan interan mereka 6 bulan di sana ya itu peraturan mereka di dalam. Ini kita peraturan undang-undang gitu loh. Kasus 1, 2, 3 sampai sekarang itu mereka ngikutin terus gitu. Jadi mereka juga sebagai pengamat ya, sebagai warga negara pengamat gitu, termasuk juga kami sebagai keluarganya gitu. Dengan melihat kondisi seperti ini, di mana hakim itu di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi, tetapi ketegasan kepada JPU tadi untuk menghadirkan sesuai dengan hasil pada minggu lalu itu sudah tepat sekali gitu. Namun juga nggak bisa kalau misalnya kemudian terjadi hal-hal yang kemudian apa istilahnya, maaf ya kalau saya bilang seenaknya karena merasa ini lembaganya, kementeriannya kemudian tidak menghadirkan karena ini perintah ya harus diikuti, tetap harus diikuti ya. Jadi kekecewaan itu ya pasti ada gitu. Tidak hanya keluarga, tidak hanya saya, tetapi fans-fans yang udah datang dari mana-mana itu kan yang ngikutin dari awal itu mereka kan juga sebagai pengamat, sebagai warga negara yang mereka walaupun juga ini paham loh tentang hukum, nggak bisa kita ini Sekarang udah pinter-pinter ya Bu. dibuat oh ini kekuasaan saya, oh ini saya sebagai powernya, kekuatan untuk saya melakukan begini-begini, nggak bisa gitu. Iya. Gimana kalau misalnya ini sampai terjadi kemudian ini selalu bentuk kerapuhan hukum di Indonesia, dan itu yang tidak kita harapkan gitu. Dok, hari ini nggak ada telekonferensi, ada video? Tidak Nggak ada. Ya nggak apa-apa. Dari Minggu lalu justru. Minggu lalu nggak ada. Selama ini itu kami mengikuti terus apa yang dilakukan, apa yang diminta, dan kita nggak memaksa. Tiba-tiba bawa ke Nusa Kambangan, sebelumnya dibawa ke Polsek, itu kami nggak protes. Itu ya sudah kita ngikutin terus gitu, patuh gitu sebagai Patuh gitu. warga negara ngikuti hukum tuh patuh. Tapi ketika kemudian hak asasinya, ya kan Amar dan lain-lainnya itu kemudian dirampas, ya kan dirampas dan sudah diputuskan oleh hakim untuk dihadirkan, dan itu kemudian buat surat tidak dihadirkan, itu kan kecewa itu nggak cuma saya, tapi orang banyak loh, mungkin mas-mas ini juga sebagainya kecewa juga kan, ingin mereka hadir dan bisa sidangnya itu cepat selesai, karena apa yang akan disampaikan Amar secara terbuka, secara apa adanya di dalam rapas itu kan nanti, walaupun Amar sudah sebagian cerita kepada saya, tapi saya nggak punya hak untuk menceritakan, biar Amar gitu. Nah ini yang proses-proses ini harus kita ikuti bersama gitu loh, nggak bisa oh saya punya wewenang, saya punya kebijakan, saya punya regulasi, harus begini, ya selesaikan sendiri aja kalau ada kasus-kasus seperti ini, nggak usah ada lembaga Mahkamah Agung, istilahnya kan seperti itu. Tetapi kami menghormati bahwa hakim itu di bawah lembaga paling tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung. Bu Hakim itu sangat tegas, sangat baik sekali tadi itu, dan terlihat kekecewaannya juga ketika tidak dihadirkan gitu. Nah ini salah bentuk setidaknya Bu Hakim semua gitu, ini fans-fansnya coba ditanyain juga itu. Dok, Gimana? agenda saksi itu minggu depan ya, bukan hari ini? Iya, jadi minggu depan agenda saksi dari JPU. Kalau masalah berhubungan yang tadi saya ralat ya, kan dari Dirjennya bilang komunikasi tidak dibatasi. Dari 2 minggu yang lalu tidak ada telepon dari Bang Amar, bukan ke saya, kalau saya kan bukan Ke haknya, ke PH-nya aja tidak ada. Sampai detik mau hari ini keluarga juga sidang, ada. ya, hari ini mau sidang tidak ada hubungan sama sekali dari pihak NK ke Om John. Jadi bagaimana bisa dikatakan tidak membatasi komunikasi kok gitu. Jadi di mana orang dari 2 minggu tidak ada kok dari
NK Nah, kita nggak tahu kalau dan juga bukan tidak amar. dihadirkan. Pihak 5 terdakwa itu pun saya tanya dengan PH-nya ada dihubungin nggak untuk persidangan ini, nggak ada sama sekali gitu. Jadi sangat Tidak ada info, nggak Makanya ada. kalau Info memberikan statement itu yang benar gitu. Kalau emang bisa komunikasi secara ya bebas lah kasarnya sama keluarga, ya lakukanlah. Sekarang mana? Nggak ada komunikasi. 2 minggu sudah tidak ada komunikasi dari pihak NK ke PH. Tidak usah deh ke keluarga, ke PH aja dulu. Dan Gimana itu ke pihak komunikasinya keluarga? hanya setelah sidang, Ya, tapi tidak ada yang langsung. Kalau langsung itu dengan PH aja. ya setelah sidang Tapi atau dengan online. kami, dengan keluarga, dengan dokter Lia itu setelah sidang yang 10 menit, juga itu enggak ya, pun Bu, ya? kebijakan dari Bu Hakim. Ya kalau minggu lalu enggak karena mungkin majelis hakim Berharap akan ketemu hari ini. akan ketemu hari ini, makanya kemarin tidak ada video call kan setelah sidang, makanya majelis hakim sudah sangat Harapnya ya hari udahlah ini besok adalah minggu depan ketemu. juga ketemu kok. Kalau kita menuntut juga majelis hakim juga ini udah dikasih juga gitu kan, kita udah mematuhi sangat mematuhi, tapi jangan diinjak-injak juga dong. Kami kan juga warga negara Indonesia bayar pajak, ya kan gitu loh. Jadi udahlah, jadi buat apa sih meringankan semuanya, jadi masyarakat juga nggak bertanya-tanya, ya kan bukan saya juga Asasi sebagai warga masyarakat, negara. iya kenapa sih nggak dihadirin, itu kan jadi bertanya-tanya gitu. Oke, udah ya, coba nih wawancara fansnya dong. Nah Saksi belum di ini juga belum